Oke, jadi mata kuliah kita pada siang hari ini terkait dengan SEO dan kaitannya bagaimana penerapan atau prinsip-prinsip SEO ini diterapkan di media online atau di media profesional berbasis digital ya. Khususnya bagaimana Anda sebagai calon jurnalis atau sebagai jurnalis perlu memahami bagaimana SEO ini bekerja dan bagaimana itu nanti Anda bisa terapkan. Jadi nanti setelah saya memberikan materi, kita akan juga dapat diskusi, sharing dari Mas Giovanni Dio, beliau ada alumni Prodi Ilmu Komunikasi, dulu anak jurnal, sekarang di liputan6.com, jadi nanti mungkin dia akan bisa berbagi sebenarnya seperti apa sih penerapan prinsip-prinsip writing for web dan juga SEO ini di media seperti di liputan6.com. Oke, jadi kalau Anda mungkin pasti sudah pernah mendengar ya istilah SEO atau mungkin juga baru hari ini mendengar. SEO adalah kepanjangan dari Search Engine Optimization. Jadi ada 3 kata, Search Engine Optimization. Apa itu SEO atau Search Engine Optimization? Ini adalah sebuah proses of optimizing atau mengoptimalkan, memaksimalkan both on-page and off-page ranking factor. Jadi faktor-faktor yang bisa membuat sebuah halaman itu masuk dalam ranking atau peringkat in order to achieve high search engine ranking for targeted search term. Jadi intinya adalah bagaimana supaya ketika orang searching atau googling terutama, bagaimana konten Anda itu bisa muncul di peringkat atas, ya, atau bagian urutan yang pertama. SEO juga adalah sebuah teknik, sebuah strategi bagaimana mendesain, menulis, dan kaitannya juga dengan coding, ini HTML, untuk memaksimalkan peluang sebuah web, sebuah halaman untuk bisa muncul, tampil di search engine. Untuk ketika orang menggunakan kata kunci tertentu atau frase tertentu ketika seorang melakukan googling ya. Dan sifatnya organik. Apa itu maksudnya organik? Jadi ini sesuatu yang natural, tidak di set, tidak dibuat. Nah, nanti akan sedikit berbeda dengan apa yang disebut dengan SEM, Search Engine Marketing. Nah, yang SEO ini sesuatu yang organik dan kita media atau membuat konten tidak perlu membayar sama sekali. Nah, ini contohnya kalau saya misalnya googling dengan kata kunci sedot tinja, atau yang muncul adalah sedot WC Sleman Jogja murah telepon dan seterusnya, jual sedot tinja murah dan sebagainya. Nah, inilah SEO, artinya ketika kita googling, apapun yang muncul di halaman Google, ini hasil dari SEO. Nah, lalu tadi apa bedanya SEO dan SEM? SEM adalah Search Engine Marketing atau mesin pencari untuk pemasaran. Apa bedanya? Jadi ini sebuah generic term that encompasses both SEO and PPC. Jadi ini meliputi juga SEO dan juga PPC. PPC itu apa? PPC itu adalah pay per click. Ini sebuah strategi untuk supaya bisa konten kita bisa muncul di halaman awal atau di halaman depan Google, tetapi ini sifatnya berbayar. Jadi apa bedanya tadi dengan
SEO. Nah, ini contohnya. Kalau saya gunakan kata kunci yang sama, sedotinnya. Nah, yang muncul di sini ada sama tulisannya jasa sedot DC dan sebagainya, tapi ada tulisan iklan. Nah, iklan ini berarti ini termasuk SEM, bukan SEO. Nah, kalau SEM ini sejauh kita membayar dalam jumlah tertentu ke Google, maka otomatis konten kita akan muncul di halaman awal Google. Nah, lalu apa pentingnya untuk melakukan strategi SEO ini? Jadi intinya bahwa ketika seseorang googling, mengetikkan sesuatu di search box atau di mesin pencari, maka ada dua peluang, ada dua yang nanti akan muncul. Apakah orang akan menemukan konten Anda, atau menemukan media Anda, atau menemukan brand Anda, atau kebalikannya, justru mereka menemukan konten, brand, media orang lain atau kompetitor. Jadi ini menjadi penting karena nanti kita akan lihat sebenarnya ketika orang mencari konten itu strateginya apa aja sih. Nah ini, jadi ini data 2015. Top traffic referral sources. Jadi referral maksudnya adalah seseorang yang mendapatkan mengakses konten itu dari link atau dari sumber online. Nah, di sini menunjukkan bahwa Google itu masih paling tinggi, 41%. Sementara sosial media, termasuk di situ Facebook, dan lain-lain, itu sekitar 36%. Jadi ini dua tertinggi orang bisa mendapatkan mengakses sebuah konten secara online. Memang mungkin Anda pasti pengalaman ketika sekarang misalnya lebih banyak mengakses sebuah konten web itu selain dari Google juga mungkin dari sosial media. Entah itu dari link di Twitter, di Facebook, di WhatsApp, dan sebagainya. Nah, ini yang lain ya. Jadi kelihatan di sini bahwa Google menduduki peringkat tertinggi untuk mesin pencari. Nah, lalu juga mengapa tadi search engine optimization juga menjadi penting? Karena ketika sebuah konten muncul di bagian atas, nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, yang merah-merah. Pada posisi pertama, sebuah konten, dia kemungkinan akan diklik sebanyak 43%. Jadi kalau konten Anda muncul pertama, orang kemungkinan besar, hampir separuh, dia akan ngeklik konten Anda di sini. Nah, semakin kecil ke bawah, tentu semakin kecil peluang. Makanya, bagaimana supaya konten Anda bisa diakses oleh pengguna, gimana caranya supaya konten Anda bisa muncul di atas, bukan di bawah-bawah, apalagi di halaman 2, 10, dan seterusnya. Oke, jadi ada disebut di sini SEO piramid. Ini sebenarnya lebih kepada beberapa hal penting ketika kita ngomongin tentang SEO. Yang pertama, aspek sosial tadi ya. On-site user, engagement feature, and social media and viral marketing. Jadi, apa yang berhubungan dengan media sosial. Lalu yang kedua, link. Jadi, mungkin ketika di mata kuliah jurnalisme multimedia, saya selalu menekankan sebisa mungkin konten Anda itu memunculkan link atau menghadirkan link.
Supaya apa? Ini juga nanti akan ada kaitannya dengan SEO. Kemudian keyword research and targeting. Ini kaitannya dengan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang digunakan oleh orang yang sedang googling. Jadi mungkin Anda ketika googling pasti mengetikkan sebuah kata atau beberapa kata tertentu di mesin pencarinya Google, di kolom searchingnya Google. Nah, itulah keyword. Lalu accessible dan quality content. Jadi tidak ada gunanya orang nyampe ke website Anda, tetapi mereka kecewa karena kontennya tidak menarik. Jadi ini juga ada kaitannya dengan teknik yang lain, misalnya ada URL structure, kemudian internal link, kemudian unique text content, dan sebagainya. Nah, tadi kurang lebih kalau diringkas ada beberapa hal penting ketika kita melakukan SEO ya. Yang pertama sosial media, ini katanya dengan membagikan link dan share. Kemudian link building tadi, sejauh mana sebuah konten, sebuah berita atau tulisan itu Anda bisa memaksimalkan link. Dan meta text atau kata kunci, sesuatu yang search friendly, jadi yang biasanya kalau orang googling kan biasanya menggunakan kata-kata yang mudah, yang simple ya, bukan sesuatu yang rumit. Dan accessible site, ini kaitannya dengan bagaimana user bisa memanfaatkan situs Anda, web Anda untuk misalnya meninggalkan komentar. Nah, yang juga penting perlu diperhatikan di sini adalah ini seperti yang disampaikan Pak Enzo. Ketika Anda membuat konten, menulis, itu bukan semata-mata untuk urusannya algoritma Google atau robotnya Google, tetapi tetap Anda menulis untuk pembaca atau pengguna. Jadi teori-teori ini supaya tetap ya, prinsipnya adalah bagaimana Anda membuat orang tertarik, nyaman ketika membaca konten Anda. Nah, kalau ini beberapa tips strategi yang disampaikan oleh Paul Bretzel. Yang pertama level 1, content and meaning. Nah, ini yang pertama kaitannya dengan sesuatu yang visible content. Apa itu visible content? Ya, itu yang sifatnya langsung bisa kelihatan ya. Apa aja di situ termasuk pertama headline and subheading. Jadi judul dan subjudul. Mungkin di mata kuliah CMN kita sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana penulisan judul dan juga pentingnya penulisan subjudul. Kemudian beberapa aspek tentang penggunaan unsur bold and italic. Ya, ternyata ini juga ada kaitannya dengan SEO ya. Lalu tadi link otomatis, kemudian penggunaan tabel, lalu list ya, list atau bullet atau numbering, dan main content harus didahului dengan intro. Main content intro first. Ini yang sifatnya visible. Nah, level yang kedua ini yang sifatnya lebih ke konteks ya, itu yang invisible. Jadi tidak kelihatan. Nah, apa aja itu yang bisa diperhatikan atau perlu diperhatikan? Yang pertama adalah tentang penulisan page title. Apa itu page title? Nanti akan saya beri contoh. Kemudian penulisan URL, kemudian alt text ya, kemudian text and categories, dan location and recency. Jadi ini sesuatu yang lebih ke kalau Anda tahu tentang
penggunaan misalnya HTML ya, bahasa pemrograman. Yang kedua teks, konteks. Nah, yang ketiga reputation. Reputasi ini intinya adalah sejauh mana web atau media kita ini diperhatikan oleh media lain atau orang lain gitu ya. Nah, yang paling penting di sini adalah tentang inbound link. Jadi link yang masuk. Jadi bagaimana media atau penulis itu memasukkan link dari website Anda ke konten mereka. Kemudian text around link, lalu ada page rank, lalu your page rank, dan frequency of updates. Nanti page rank akan sedikit saya bahas setelah ini. Tapi ini juga penting, frequency of updates. Jadi kalau Anda bikin media, bikin blog, bikin web, ngupdate-nya sebulan sekali, ya jangan berharap website Anda, konten Anda bisa masuk di SEO Google atas ya, di pencarian atas. Kecuali Anda punya konten sesuatu yang memang sangat-sangat unik. Nah, di sini pentingnya update ya. Semakin sering Anda mengupdate, semakin besar kemungkinan Anda untuk bisa masuk di peringkat atas. Nah, ini bagaimana mesin pencari itu bekerja. Mereka menggunakan semacam bot atau robot atau spider. Terus tadi page rank atau Google Page Rank ini adalah semacam formula untuk menilai, membuat peringkat sebuah web ya. Ini kayak kalau di TV apa namanya, rating ya. Di sini ada paling tinggi 10. Misalnya ini kalau Google otomatis dia 10 karena dia paling tinggi. Nah, kalau di bawah Google apa saja? Nah, ini misalnya ada nomor 9 IP, ISBN 08 dan seterusnya. Nah, tadi saya iseng-iseng mencoba kalau kompas.com dia berapa ya page rank-nya? Ternyata dia nomor 6. Nah, nanti mungkin Dio bisa menjelaskan kalau liputan 6 di urutan beberapa. Oke, jadi itu tentang SEO. Kemudian yang sifatnya ukuran, analytics and metric, ini kalau kita bicara web atau media online, ada yang disebut dengan page view and unique visitor. Page view. Lalu ada time spent on site, lama waktu seorang pengguna mengakses situs Anda. Kemudian ada bounce rate. Bounce rate itu adalah angka yang menunjukkan ketika orang pertama kali datang, dia hanya melihat di halaman depan saja, atau dia juga mengakses konten yang lain. Nah, kalau bounce rate-nya tinggi artinya orang hanya sampai ke web Anda, tapi dia tidak mengakses konten yang lain. Sementara kalau yang rendah, dia orang datang, masuk, kemudian dia ngecek atau masuk ke konten-konten yang lain. Lalu traffic sources, jadi ini sumber traffic. Apakah orang mengakses Anda lewat Google atau lewat tadi media sosial dan sebagainya. Dan search term, jadi istilah tertentu yang memungkinkan, kata kunci tertentu yang memungkinkan konten Anda bisa diakses. Oke, nah ini tadi beberapa istilah yang perlu mungkin diketahui. Ada title tag. Title tag itu yang judul utama di sebuah web. Misalnya kalau
detik ya, detik.com. Kalau dulu misalnya situs Warta Era Digital, tapi kalau sekarang saya lupa. Atau kompas.com apa dan seterusnya. Nah, ini itu title tag, jadi ada nama medianya, dosanya, dan juga mungkin ada semacam tagline. Lalu ada meta description. Istilah ini adalah kalau kita di Google itu ada, misalnya ada semacam definisi ya. Nah, itu ada meta description, deskripsi pendek tentang sebuah kata kunci. Misalnya kalau Anda mengetikkan UAJY, nah UAJY adalah sebuah universitas swasta di Yogyakarta, memiliki 20.000 mahasiswa dan seterusnya. Nah, itu meta description. Lalu ada H1 tag, ini H itu headline, ini ada H1, H2 dan seterusnya. Kemudian ada aspek bold, ini ternyata juga dideteksi oleh Google, bold, italic, dan sebagainya. Nah, kalau di hasil ketika Anda googling, itu ada yang disebut dengan indented listing, dan ada local listing. Nah, local listing itu biasanya ada hubungannya dengan map atau peta. Ini tampilan versi lama Google. Nah, kalau yang Google itu pasti bisa dibedakan sebelumnya ya. Itu kalau yang sebelah kanan itu pasti SEM, artinya ini iklan. Atau yang di sini atas, ini juga iklan. Lalu kemudian yang SEO-nya yang di bawahnya. Oke, nah sekarang bagaimana? Tadi Paul Desi mengatakan ya tetap aja yang penting adalah konten. Nah, bagaimana membuat konten yang bagus ya? Tetap ketika Anda membuat konten menulis artikel, Anda harus stay in touch dengan yang namanya keyword. Konten Anda harus punya keyword. Dan keyword itu yang menjadi inti dari tulisan Anda. Kemudian add real value to the reader. Tulisan Anda harus unik, harus informatif, dan harus entertaining, menghibur. Terus tentang link, sebaiknya siapa yang kemudian Anda link ya? Tentu media atau website yang reputasinya bagus, kemudian juga yang harapannya mereka bisa memberikan link back ya, atau kalau di istilah mungkin di Instagram, di Twitter, fallback. Dia kita ngasih link, memasukkan link, harapannya dia juga akan nge-link ke kita. Oke, ini yang beberapa inti dari penyusunan halaman sebuah web. Yang penting ya, tadi satu link, ada internal, ada eksternal. Nah, itu apa bedanya internal dan eksternal? Internal adalah link yang merefer kepada konten dari website Anda sendiri. Jadi misalnya Anda menulis tentang sebuah berita tentang corona. Sebelumnya Anda sudah pernah menulis tentang corona. Nah, di tulisan Anda yang sekarang Anda bisa refer link konten yang Anda tulis dengan berita yang sebelumnya. Itu internal link. Sementara eksternal artinya Anda melinkkan ke website di luar web Anda. Lalu tadi konten yang fresh, konten penggunaan kata kunci yang tepat. Lalu title tag, ya, judul, ini nanti akan muncul sebagai hasil. Lalu image out tag, nah tadi ya. Jadi Google tidak bisa atau Google robot itu tidak mendeteksi image. Nah, makanya image harus ada teksnya supaya bisa terdeteksi. Kemudian S1 tag, H1 ini headline. Kemudian description meta tag, jadi sama tadi ya.
hasilnya nanti akan muncul di Google. Nah, ini semacam kurang lebih ada sesuatu yang bersifat description atau definition gitu ya. Lalu URL structure. Jadi sebaiknya di link, misalnya di judul itu juga harus memunculkan kata kunci. Kemudian page load time, ini katanya dengan lama konten Anda bisa diakses. Semakin lama ya mungkin semakin rendah. Nah, ini inbound link tadi ya, yang link yang masuk atau link yang media luar, penulis dari luar yang melingkan website Anda. Yang baik tentu yang mereka berasal dari situs terpercaya, ya. Kemudian have proper anchor text, have varied anchor text, and from many different domains, and determine editorial. Jadi harapannya inbound link yang datang adalah memang dari situs yang terpercaya, kemudian bervariasi. Semakin banyak, semakin baik. Dan tentu secara kualitas editorialnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, lalu biasanya kan kalau setelah nulis di web, Detik atau Kompas juga memasukkan link beritanya di misalnya di Twitter ya, itu sejauh mana pengaruhnya kepada rankingnya ya. Jadi Twitter atau real time link yang dari sosial media, Twitter dan Facebook itu cukup berpengaruh. Juga ada yang social news link yang lain, misalnya di Reddit, Delicious, yang mungkin di sini kurang familiar, tapi khususnya di Amerika ini sangat menjadi referensi ya. Kemudian media sosial can influence the actual ranking for your article. Dia sebaiknya tetap Anda ketika Anda sudah menulis, share lah atau berilah tautan linknya ke media sosial supaya semakin banyak orang yang berkunjung ke konten Anda. Oke, nah ini tentang penulisan judul. Bagaimana teknik menulis judul yang mendukung SEO -nya. Consider using different headline for print and online. Jadi sebaiknya menggunakan jenis font, bukan jenis font, tapi jenis judul antara versi cetak dan versi online, misalnya di LL Times ya. Jadi jangan sampai apa yang ditulis di cetak sama yang muncul di online, karena secara prinsip agak berbeda ya. Kalau di print, dicetak, semakin pendek semakin baik misalnya, tapi kebalikannya ketika di online semakin panjang semakin baik. Sprinkle keyword into your headline, especially at the beginning of them. Jadi sebaiknya kata kunci itu sudah harus muncul di judul. Jadi jangan sampai justru kata kuncinya tidak muncul di judul. Kemudian, nah ini ada yang mungkin perlu nanti dilihat, ada istilah Google AdWords Keyword Tool. Ini semacam fasilitas di Google yang menunjukkan apa saja kata-kata keyword yang dicari oleh orang. Nah, Anda dari situ bisa menentukan, oh ternyata misalnya di hari ini kata kunci keyword yang banyak dipakai adalah misalnya kalau kemarin misalnya statementnya Menteri Yasona mungkin, atau misalnya koruptor melepaskan koruptor oleh Menteri Kehakiman dan sebagainya. Jadi ini bisa membantu Anda untuk menentukan kira-kira apa kata kunci yang bisa saya pakai. Nah, itu ada di Google AdWords Keyword Tool.
Kemudian, but use your knowledge of the news cycle to understand when a keyword or topic is hot. It might get a much larger amount of success. Jadi, Anda juga harus punya semacam insting atau feeling untuk kira-kira nanti kata kunci ini akan trending atau akan hot. Kemudian, think ahead of what people will be searching. Bayangkan, pikirkan kira-kira orang nanti akan menggunakan kata kunci apa ketika searching. Nah, ketika misalnya hari-hari ini, apakah corona masih menjadi sesuatu yang paling dicari? Nah, Anda bisa cek. Ini teknik simpel kalau Anda misalnya punya website, gimana supaya website Anda ini bisa masuk di Google News. Ini ada syaratnya, kemudian Anda bisa ngecek apakah dia sudah masuk atau belum dengan mengetikkan site nama web media Anda, site.2 nama media Anda di kotak pencarian. Atau ini ada di link ini ya, Google Support News _support. Terus ini ada 2 sumber, bisa Anda lihat versi Indonesia dan versi bahasa Inggris tentang Search Engine Optimization atau SEO Starter Guide yang dibuat oleh Google. Jadi di sini Google menjelaskan secara detail, secara rinci tentang teknik-teknik SEO yang bisa dipergunakan. Oke, nah setelah ini kita akan diskusi, nanti akan sedikit sharing dari Dio. Beliau adalah content writer di liputan6.com dan alumnus prodi komunikasi, atau nanti di angkatan berapa saya lupa. Oke, materi dari saya. Kita langsung ke Dio dulu. Mana Dio? Dio, saya unmute ya. Halo Dio. Halo Mas Boy. Oke. Halo Mas Boy. Kedengaran? Ya. Sudah mendengar dan sudah kelihatan ya. Sudah kedengeran Mas? Sudah. Oke, siap. Ya. Oke, silakan lanjutin. Tadi materi saya kurang lebih ya hal-hal yang sedikit mungkin teoritikal, tapi kamu sebagai mungkin dulu pernah dapat materi dari saya tentang DJMM, lalu sebagai praktisi, sebagai content writer, bagaimana implementasinya dalam kegiatan tugas Anda sehari-hari? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih buat kesempatannya buat Mas Boy dan semua dari angkatan berapa sih ini aku juga kurang tahu. 2016 kalau nggak salah ya. 2016, wah masih muda sekali ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Boy sendiri memang ada beberapa yang saya praktekkan juga ketika bekerja, dan sebenarnya kalau boleh jujur saya juga masih agak awam soal yang namanya SEO, soal yang namanya teknik-teknik Google dan sebagainya, itu memang masih agak awam, jadi masih butuh belajar lagi di bagian itu. Tapi kalau dari segi konten sendiri kita memang tidak bisa memisahkan yang namanya, apalagi jurnalisme online ya, kita nggak bisa memisahkan yang namanya jurnalisme dengan ya bagian-bagian tadi dengan SEO dan dengan sebagainya tadi memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau yang saya terapkan sehari-hari itu adalah bagaimana sih membuat judul yang menarik perhatian orang, tetapi di sisi lain juga tidak sekedar clickbait, karena kita tahu kalau permasalahan media sekarang adalah salah satunya pasti clickbait. Nah, clickbait, prinsip saya adalah begini, clickbait itu nggak masalah kalau kalian bekerja di bidang penulisan online, di bidang marketing, bahkan mungkin juga memang harus clickbait, karena memang gunanya kan untuk membuat orang supaya mengklik kontenmu itu. Tapi yang jadi terpenting adalah gimana sih cara kalian supaya tidak hanya sekedar clickbait, tapi di sisi lain juga kalian bisa menyampaikan informasi itu juga dengan benar, tetap
panduannya adalah dengan jurnalisme atau teori-teori jurnalisme yang mungkin kalian udah pelajari di kelas lain. Itu aja sih sebenarnya yang intinya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin dari Mas sendiri. Nah, mungkin katakanlah saya secara prinsip-prinsip penulisan online itu yang mungkin pernah Anda dapat. Nah, ketika di lapangan seperti apa sih? Apakah sama? Apakah berbeda? Yang seperti apa itu? Ya, yang pasti beda banget sih Mas. Kita ketika saya berteori di kelas, ketika saya diajarin Mas Boy, Mbak Lewi dan sebagainya, emang sangat berbeda dengan apa yang aku dapatkan di lapangan dan apa yang aku dapatkan sehari-hari, apalagi jurnalisme online. Kalau kalian tahu, tidak setiap hari seorang jurnalis daring atau jurnalis online itu ke lapangan. Kadang tuh ke lapangan juga karena ada acara-acara tertentu aja atau gimana. Misalnya kalau nggak ada acara ya kita terkadang mengambil berita, report berita juga dari istilahnya apa ya, melansir atau menyadur dari berita-berita luar, itu juga sekarang diperbolehkan. Yang penting selama selama tidak mengkopas isinya dan selama bisa mengemasnya dengan baik, dengan menarik, itu juga sebenarnya tidak masalah. Dan soal copyright mungkin juga itu akan bisa kalian pelajarin juga nanti ketika berpraktek di lapangan, karena setiap media itu punya regulasinya beda-beda. Ada yang dia harus menyertakan link ke sumber aslinya, ada yang harus nggak masalah tidak disertakan, nggak apa-apa, hanya menyertakan kutipannya doang. Ada yang atau mungkin kalau sekarang kita tahu modelnya adalah korporasi media seperti MNC yang punya Okezone, yang punya Sindo News, atau Kompas yang punya Tribun, yang punya kompas.com, dan sebagainya. Cross content itu juga mungkin kalian akan pelajari nanti ketika kalian di lapangan. Oke. Ya, mungkin biar lebih variasi, kita buka sesi tanya jawab. Silakan buka mute-nya atau raise hand supaya langsung bisa bertanya. Silakan. Boleh ke saya atau langsung ke Giovanni Giu. Siapa dulu? Itu apa nih? Saturnus Media aja, Pak. Saya, Pak. Silakan. Mau tanya, Mas Deo ya? Deo, ya. Yep. Itu kan kami juga belajar tentang penulisan clickbait, tapi itu terkadang kita memang melakukan clickbait, tapi kita sesuai fakta. Kita nih jurnalis sudah ngakuin yang benar gitu. Tapi kadang tuh di ruang redaksi, Mas Deo pernah pengen nulis sesuatu yang baik, tapi tuh ketua redaksinya nggak mau kayak gitu, tapi maunya malah melanggar gitu loh. Dan Mas Deo tahu itu melanggar, tapi Mas Deo harus ngikutin. Itu gimana? Sebenarnya kalau soal yang pasti itu kan keputusan redaksi juga ya. Kalau di redaksi kan ada yang namanya editor, ada yang namanya koordinator liputan dan sebagainya itu. Dan aku juga di sini posisinya masih sebagai reporter. Kalau soal apakah judul diubah, yang pasti kita tetap koordinasi aja sama editor. Misalnya kalau saya sendiri biasa mengatakan bahwa ketika editor salah bikin judul atau ketika menurut saya miss gitu, saya kan selalu bilang ke mereka, Mbak atau Mas, ini sepertinya judulnya agak miss, jadi takutnya salah dan sebagainya. Gitu. Saya selalu bilang gitu, dan untungnya sih tempat saya sejauh ini bisa menerima apa yang saya bilang. Tapi memang terkadang di beberapa pemberitaan atau beberapa kasus, kadang apa yang judulnya apa yang saya inginkan terkadang juga tidak ada agak sedikit miss mungkin, apalagi kalau kaitannya sudah dengan cross content. Jadi cross content itu misalnya kalau di tempat saya liputan6.com itu sekarang tergabung dengan yang namanya Kapan Lagi Universe. Dia punya femela.com, punya bola.com, punya merdeka.com, sama seperti Kompas dan Tribun. Jadi itulah kenapa kalau kalian baca Tribun dan Kompas kadang beritanya gitu doang, cuma judulnya doang diubah. Nah itu mungkin karena itu juga. Dan terkadang disitulah juga kesulitan kita, misalnya berita kita muncul di media lain yang satu grup dengan kita, kadang judulnya bisa beda,
tapi isinya hanya beda paragraf doang. Seperti itu sih mungkin kendala keresahan saya lah, keresahan saya di industri media. Oke, berikutnya. Berarti saya atau langsung dibuka mute-nya? Saya mau nanya, Mas. Siapa nih? Saya Gracia. Oke, silakan, Chris. Saya mau nanya juga ke Mas Dio. Tadi kan Mas Dio juga bilang kalau misalnya kita nggak harus ngeliput ke lapangan, tapi bisa ngutip dari website lain. Nah, itu yang harus dikutip itu yang dari website yang mana aja gitu. Maksudnya dari media mana aja. Nah, yang pasti kalau untuk pengutipan atau penyaduran dicari misalnya media-media luar. Kalau kalian baca berita-berita sekarang itu banyak kok yang dia tidak, atau misalnya ketika ambil contoh kasus ada virus corona di awal-awal kemunculannya, kita kan nggak mungkin nih meliput langsung ke Cina atau mungkin meliput langsung ke Italia, kan tidak mungkin. Nah, akhirnya disitulah kita bisa ngambil dari media-media lain di luar negeri yang terpercaya, misalnya kayak BBC atau The Guardian, atau mungkin kalau di beberapa media Indonesia juga sudah ada yang kerjasama VOA dengan media-media luar. Itu nggak apa-apa buat diambil. Yang pasti jangan untuk penulisan tidak benar-benar ngutip, tidak plagiasi dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Kalau soal pemberitaan, ya itu tadi sih mungkin intinya boleh yang pasti juga tidak dari sesama media Indonesia yang bukan dari satu grup kayak gitulah. Terus kalau di Indonesia kita tahu ada kantor berita Antara. Nah, biasanya setiap media besar di Indonesia itu punya kerjasama dengan media Antara. Nah, ketika kita tidak bisa mendapatkan berita di lapangan atau ketika kita tidak punya reporter buat turun ke lokasi kejadian, nah kita boleh ngambil dari Antara. Setiap media praktek medianya di lapangan masing-masing pasti berbeda. Oke, itu Grace. Ada yang mau tambahin lagi? Cukup? Oke, silakan yang lain. Boleh dengan saya atau langsung ke Dio. Yuk. Ini yang nggak kelihatan Okti. Sehat semua kan ya? Sehat semua ini mau. Iya, sehat semua. Ada yang kena corona kan ya? Iya, jangan, tolong dimunculkan wajahnya. Ini saya. Silakan. Ada lagi. Nah, ini mungkin kaitannya dengan mata kuliah produksi multimedia. Sebenarnya konten multimedia artinya yang kalau tidak hanya teks dan foto di liputan6.com itu seperti apa? Penggunaan video, penggunaan audio, penggunaan grafis itu secara prinsipnya seperti apa sih, Gio? Ya, sebenarnya kalau untuk konten multimedia sekarang hampir semua media besar di Indonesia atau ya istilah semua media di dunia, udah hampir multimedia, nggak ada yang cuma text based atau nggak cuma sekedar video doang. Pasti semuanya punya kreativitasnya masing-masing lah dalam mengolah konten. Tapi kalau untuk di Liputan 6 sendiri, karena kita kebetulan juga punya grup dengan satu grup dengan video.com, satu grup dengan SCTV. Nah, makanya terkadang untuk multimedia sendiri, istilahnya kalau di liputan6.com itu saling menyokong satu sama lain. Jadi misalnya habis dari tulisan, bla 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 artikel, di bawahnya ada saksikan video menarik berikut ini. Nah, itu biasanya untuk selain untuk agar biar tulisannya tidak kosong banget, tapi juga biar video ada kliknya lah. Dan terkait dengan multimedia di sini, sebenarnya sekarang ketika kalian terjun di lapangan sebagai jurnalis, entah apapun medianya, baik itu tulisan, baik itu TV, sebenarnya kalian juga dituntut buat
Bisa melakukan banyak hal. Misalnya Oke. kalian juga harus bisa multitasking. Misalnya pas liputan kalian bisa lah ngambil video walaupun cuma sepersekian detik, terus ngambil foto itu juga kalian dituntut buat bisa ya seperti itu sih. Terus di saat-saat tertentu kalau misalnya memang kalian punya bakat, kalian pun juga bisa jadi host atau jadi istilahnya apa ya, bikin vlog. Banyak kok sekarang media-media yang bikin vlog-vlog itu, coba kalian dicek di YouTube misalnya seperti Kumparan, Tirto, atau Tribun, itu banyak kok sekarang. Dan apa ya, peran media sosial, peran internet di sini juga penting banget buat kelangsungan hidup industri media sekarang, karena ya seperti itu, seperti yang dibilang Mas Boy tadi, juga ada infografis dan sebagainya. Itu juga gimana sih supaya dari media sosial itu terus pembaca kita bisa membuka link artikel aslinya, itu juga sekarang penting. Ya. Ada lagi? Ya, ada lagi? Halo. Silakan. Mumpung ada Gio, dia menyempatkan waktu karena sebenarnya dia harus liputan. Kita ya, liputannya online kok Mas sekarang, Mas. Online juga? Iya, liputan sekarang online. Online-nya gimana dulu? Ya, karena kita tahu yang sekarang ada virus corona dan sebagainya, jadi kalau di Jakarta sendiri kan kita tahu udah ratusan orang, ribuan orang yang kena, jadi ada pembatasan jarak, pembatasan kumpul-kumpul dan sebagainya. Kalau kebetulan saya sekarang di Des Kesehatan, kalau di Des Kesehatan itu kita juga nanganin biasanya baik seminar kesehatan, baik pemberitaan, BPJS, dan sebagainya, itu kami yang menangani. Cuman karena memang sekarang kebetulan tidak boleh ada pertemuan secara tatap muka, ya udah, jadi kami via streaming atau via TV. Jadi sekarang lebih banyak konferensi pers online, ya seperti kelas online ini kan juga hampir-hampir mirip lah kayak gitu. Oke. Ya, silakan. Teman-teman yang lain. Ayo. Tia. Iya. Silakan Tia. Ya, kok tahu Mas padahal belum ngomong raise hand. Udah langsung kebuka kok mic-mu. Oh, iya, mau tanya yang tadi terkait ini kutipannya dari Bradshaw yang tentang you are not writing for machine itu loh Mas. Itu kan tadi dijelasin kalau misalnya kita bukan menulis untuk algoritma Google atau untuk robot. Emang contoh tulisan yang seperti itu tuh kayak gimana? Ya, oke. Jadi strategi SEO itu kan sebenarnya teknik untuk supaya algoritma Google itu bisa membuat konten kita, tulisan kita itu bisa masuk di peringkat atas ketika orang googling. Jadi teknik-teknik semua itu tujuannya satu, supaya ketika kita nulis konten atau website kita, ketika orang googling bisa menemukan dan ada di peringkat atas. Tapi sebenarnya sebagai jurnalis kita juga tidak harus sangat tidak harus sangat. Misalnya, harus judulnya harus pakai kunci. Itu sebenarnya juga ketika kita mengikuti itu bisa jadi mungkin malah judulnya nggak menarik gitu ya. Nah itu yang tadi disampaikan, you are writing not for machine, for robot, tapi ya tetap tujuannya untuk dibaca oleh orang ya. Sehingga tetap Anda harus tahu prinsip-prinsip tadi, tapi juga jangan sampai prinsip-prinsip tadi mengalahkan bahwa nanti ternyata konten Anda malah tidak menarik, kemudian konten malah membosankan dan seterusnya. Jadi ini harus ada semacam balance bagaimana Anda menerapkan SEO, tapi juga tujuan utamanya kan tetap ketika orang baca konten, orang suka. Jadi SEO itu kan intinya supaya ketika orang googling konten Anda ada di atas. Nah setelah itu kan orang baca, dan yang paling penting adalah supaya orang terpuaskan ketika tujuannya dia mencari informasi atau mencari hiburan. Nah, itu semuanya akan bisa dipuaskan dari konten Anda. Itu ya. Oke Mas. Ya silakan yang lain.
Ya mungkin kalau dari aku sendiri boleh nambahin sih. Kalau aku sendiri ya seperti yang tadi dibilang Mas Boy, sebenarnya kalian bukan menulis untuk Google, bukan menulis untuk internet, bukan menulis untuk robot. Kalian tetap menulis untuk pembaca, kalian menulis tetap untuk manusia, karena itu tadi teknik-teknik itu tadi sebenarnya cuma buat membantu supaya pembaca menemukan tulisan kalian. Jadi untuk dari segi konten sendiri, kalian harus bisa mengolah konten itu supaya gampang dibaca oleh orang, gampang dimengerti dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Yaitu tadi ketika kalian nulis konten untuk internet, kalian mindsetnya adalah kalian juga sebagai pembaca, bukan sebagai penulis. Jadi gimana sih kalian bisa membuat tulisan itu mudah dimengerti? Ya caranya adalah dengan habis ditulis ya dibaca lagi. Seperti itu, misalnya kalian mengerti nggak tulisan kalian sendiri? Ketika kalian tidak bisa mengerti tulisan kalian sendiri, nah gimana orang lain bisa mengerti tulisan kalian? Itu sih kalau dari saya, dari pengalaman sehari-hari seperti itu sih. Oke. Next. Oke, Kak. Siapa lagi? Ada lagi. Kalau mungkin teknis, misalnya Anda jam kerjanya jam berapa, Kio? Ya, kalau sebenarnya kalau sebagai jurnalis yang sehari-hari tiap media punya peraturan beda-beda dalam untuk kebijakan pekerjaan dan sebagainya. Kadang ada yang tergantung kanal juga, ada yang full seharian di lapangan, ada yang full terkadang di kantor di lapangan. Kalau saya sendiri kadang di kantor, Kak. Ya di lapangan juga iya, tergantung sikon lah. Terus untuk jam kerja tetap tergantung kebutuhan sih. Kadang bisa saya juga pernah liputan sampai jam 10 malam, jam 11 malam juga pernah. Atau tapi misalnya balik jam 3 sore juga saya juga sering, kadang-kadang itu tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya kalian liputan ya tidak harus ke kantor juga nggak apa-apa. Setiap kantor punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi work from home juga bisa nih ya? Work from home juga bisa. Ya, kalaupun mau liputan juga susah sih Mas. Apalagi sekarang kan juga jarang ada liputan yang kumpul-kumpul, dan terkadang pun juga kalau liputan yang kumpul-kumpul kan sudah ada jatahnya masing-masing. Terus kalau misalnya kalau reporter ada target khusus, misalnya per hari harus berapa berita, tulisan? Ya, mungkin kalau kalian mikir kenapa sih berita di media online pendek-pendek, terus kenapa sih ada yang cuma 5 paragraf, cuma 3 paragraf. Nah itu setiap media punya kebijakan beda-beda sekali lagi. Tapi kalau dari saya sendiri, dari liputan6.com sendiri, saya setiap hari menulis 7 hingga 8 berita. 7 hingga 8 berita, kadang bisa sampai 9 atau 10 juga, tapi kan berita di media online itu tidak seperti di media cetak. Kalau di media cetak kan istilahnya harus yang 5W1H lah, harus yang cover both side dan sebagainya. Kalau di media online ya misalnya breaking news nih, misalnya ada nanti sore update jumlah pasien COVID-19. Itu 3 paragraf nggak apa-apa, 4 paragraf is okay. Yang penting pesannya tersampaikan dan tepat lah istilahnya. Jadi tidak hanya sekedar cepat juga, karena ya itu tadi kecepatan juga di media online juga supaya ya siapa yang duluan masuk Google ya pasti dia akan dibaca. Ini juga kompetisi antar media online di sini juga sangat berpengaruh sih. Kalau teknis misalnya tadi maksimal karakter kapan sebuah tulisan ada nggak dibatasi? Untuk maksimal karakter nggak ada sih, nggak ada. Maksudnya tidak ada panduan khusus harus berapa. Apalagi kalau misalnya kayak breaking news kan kita tidak mungkin di satu sisi kita harus cover both side, nggak mungkin seperti itu. Makanya terkadang di sini juga yang saya bilang tadi, pedoman jurnalistik juga harus tetap dikedepankan juga. Misalnya kalau misalnya kalian sudah mencoba menghubungi narasumber yang ini tidak bisa, ya udah kalian tulis saja pemberitaan ini masih dalam
konfirmasi narasumber, tapi yang pasti kalian juga tetap harus bedakan, jangan asal menulis juga, hati-hati dalam penulisan karena kita tahu bahkan media online pun sekarang banyak juga yang nyebar hoax dan sebagainya. Tetap dicek lah sumbernya. Gitu. Yang lain? Mas Boy. Cek. Mas Boy ke-mute, Mas. Ya, silakan. Tadi ada yang manggil cowok. Ya, itu tadi ke-mute, Mas. Oke. Ya. Ke-mute. Baik, jadi kita sudah membahas tentang teknik SEO, kemudian tadi Gio sudah juga sharing bagaimana itu diterapkan. Jadi sebenarnya kalau di liputan 6 sebenarnya ada diajarin nggak sih tentang kayak gitu SEO? Apakah juga mungkin reporter belajar sendiri tentang yang pasti kita juga ada pelatihan jurnalistik, itu juga pasti ada. Terus cuman memang nggak sering karena susah juga ngumpulin orangnya ya. Tapi yang pasti memang di sisi lain juga kita harus belajar sendiri sih, dan memang saya juga masih dalam proses pembelajaran untuk soal SEO dan sebagainya, apalagi kalau kita tahu di media, di industri sekarang tidak hanya media massa tapi juga marketing, terus perusahaan, company, ketika kalian mau masuk PR pun juga kalian kalau bisa harus mengerti itu juga, SEO dan SEM tadi itu. Jadi ya banyak kok, ini bisa dipelajarin sendiri sebenarnya. Ya. Oke, terakhir apakah ada kesempatan untuk bertanya ke Gio? Saya, Mas. Silakan, Pak Pandi. Ya, tadi kan kalau misalkan saya ada 2 pertanyaan, Mas. Jadi semisal kalau saya punya membuat sebuah website atau blog gitu. Nah, dari pengertian dari SEO-nya kan bagaimana sebuah website itu muncul di nomor paling atas dalam pencarian Google. Nah, kira-kira ketika kita sudah membuat men-setting SEO-nya, apakah perlu juga harus men-setting SEM-nya, search engine marketing-nya gitu, ataukah cukup dengan SEO aja website kita sudah muncul di pencarian Google paling atas gitu. Oke. Terus yang kedua, menurut Mas, kira-kira lebih efektif mana dalam penggunaan keyword? Kan kita sebagai orang awam kan masih yang namanya kayak kira-kira keywordnya apa gitu. Nah, apakah menggunakan keyword sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik kita atau artikel kita, atau menggunakan keyword yang secukupnya, tetapi di sisi lain ya potensi pencarian dalam pencarian Google itu sedikit gitu. Oke, yang pertama tentang tadi ketika Anda mau bikin blog, ini juga blognya tujuannya apa? Apakah lebih misalnya ini untuk bisnis, atau sebenarnya lebih kepada nggak punya tujuan untuk bisnis? Karena kalau bisnis biasanya orang nggak mau jalan, ini SEO itu kan jalan mendaki ya, jalan susah. Nah, sementara SEM itu kan sejauh kamu punya duit ya sudah, kamu nggak perlu repot-repot bikin web baru, langsung bisa muncul di atasnya. Hanya tadi ketika SEM itu butuh dana, nah kalau yang SEO butuh effort, butuh usaha yang nggak mudah kayak gitu. Nah, itu juga tergantung dari tujuanmu. Misalnya kalau kamu bikin bisnis, ya otomatis biasanya kalau saya bikin perusahaan baru, biasanya orang akan supaya cepat dia akan pakai SEM, hanya akan keluar dana untuk masang iklan di Google-nya. Tapi kalau ketika bayaran Anda berhenti, otomatis dia akan hilang. Oke. Ya, tapi kalau SEO kalau ketika Anda sudah misalnya
tadi misalnya kamu bikin perusahaan sedotinja.jogja.com. Kalau itu kamu sudah naik di atas, itu dia akan tetap terus di situ. Tapi ketika Anda hanya SEM, ya kalau pas iklan Anda berhenti, ya otomatis dia hilang. Jadi itu ada perbedaan yang signifikan antara marketing dan yang SEO yang organik, natural. Gitu. Terus yang kedua tadi Tentang keyword. tentang keyword. Ya. Ya, jadi ketika menulis Anda harus membayangkan nanti orang googling dengan kata kunci apa supaya ketemu konten Anda. Ya, tentu biasanya kalau yang saya baca itu tidak sangat banyak kata kunci, biasanya maksimal 3. Tapi kata kunci itu harus sesering mungkin muncul. Misalnya pertama di judul, kemudian di intro, kemudian muncul beberapa kali. Jadi nggak cuma sekali muncul di judul. Semakin sering muncul kata kunci itu di body text, semakin besar, dia akan kena grade-nya, crawl-nya algoritma Google. Gitu. Jadi justru jangan terlalu banyak kata kunci. Tapi kamu harus memikirkan, oke, kalau orang sedang mencari ini, pasti akan ketemu saya. Nah, itu yang penting. Oke. Tidak terlalu banyak, tapi justru harus sering muncul kata kunci. Makanya disebut kata kunci, karena kata yang selalu muncul. Seperti kan misalnya nanti bikin skripsi, keyword itu ya inti dari skripsimu apa. Itu yang terus muncul dari awal, judul sampai dengan kesimpulan. Kurang lebih gambarannya begitu. Mungkin dari Gio? Ya, cek. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri, kalau soal keyword dan sebagainya, itu nanti yang pasti ketika di lapangan kalian akan ngalir aja sih itu. Jadi kalian pelajarin dengan mengalir aja. Gimana? Memang ya seperti Mas Boy bilang tadi, kalian harus mikirnya mindset dari pembaca kira-kira hari ini mencari apa sih? Atau mungkin kalau sekarang kan juga di Twitter nih, kalian juga bisa kok misalnya ketika membuat berita apa sih yang sedang trending saat ini. Biasanya itu juga akan berpengaruh pada pembaca dan secara nggak langsung ya itu tadi orang jadi mencari keyword misalnya tentang hari ini apa ya yang trending tadi itu misalnya tentang harimau. Jadi kalau kalian tahu di kebun binatang di New York itu ada harimau namanya Nadia, dia terinfeksi virus corona. Nah sekarang jadi trending di Twitter. Nah biasanya kan otomatis dari situ, wah ini kok bisa trending gini nih, apa sih pembaca jadi seperti itu. Nah otomatis kan dia akan nyarinya ke Google. Nah dari situlah kita juga bisa mikir kira-kira apa yang perlu kita tulis, apa yang kira-kira bisa jadi keyword dalam tulisan kita. Terus untuk judul ya, kalau untuk pembuatan judul itu juga tantangannya sebenarnya di situ sih, gimana sih kalian supaya tidak terlalu membohongi publik, tapi di satu sisi juga bisa menarik, terus tetap mengandung keyword. Nah itu tantangan dalam membuat judul seperti itu sih. Dan gimana caranya membuat judul yang orang dengan baca tidak merasa setelah baca judul habis itu membaca isinya juga tidak tertipu dengan isinya. Tantangan juga di situ. Jadi, sebagai seorang jurnalis media online. Oke, ada lagi, Pandi? Sudah ditutup. Apakah masih ada pertanyaan untuk Dio? Oke, kalau tidak ada, Dio terima kasih sudah bersedia berbagi sharing. Selamat bertugas kembali. Ya. Bisa meninggalkan. Ya. Atau ada pesan terakhir? Ya. Pesan terakhir yang pasti pesannya adalah tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan menyentuh wajah dan jaga jarak ya. Ini omongannya kesehatan ya. Miss Dio mau nanya. Oh, masih ada lagi, silakan. Untuk liputan 6 sendiri itu ranking berapa ya dalam kalau ranking ke-6, kalau liputan 6 ranking berapa? Nah, kalau ranking aku lupa, tapi kalau dari yang dari review redaksi sendiri, yang pasti kami masih di bawah detik.com dan Kompas, grupnya Kompas lah. Grupnya Kompas itu seperti Tribun dan sebagainya.
tapi masih masuk 3 media yang cukup besar sih. Tiga besar. Tribun, ya kalau Tribun kalian tahu sendirilah. Kalian tiap baca keyword apa, kalau istilah di wartawan, di teman-teman wartawan tuh ada istilahnya Tribun lebih cepat dari Google. Gitu lah. Makanya ya kalian bisa tahu sendiri kinerjanya mereka seperti apa. Detik.com juga ya, kinerjanya seperti apa. Tapi kan setiap media punya cara yang berbeda-beda. Tidak ada yang boleh langsung naikin tanpa harus confirm dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang harus berhati-hati. Oke. Makasih Mas Dio. Cukup. Oke, Dio. Terima kasih. Goodbye. Saya akan lanjutkan. Terima kasih banyak. Yuk, makasih. Siap, terima kasih banyak. Sukses selalu semua ya. Bye. Ya, teman-teman, tadi kita sudah sharing dari Dio dan juga materi saya. Untuk tugas yang itu Anda dapatkan entah dari Google Keyword Tool atau tadi trending topik Twitter dan lain-lain. Jadi sesuatu yang dasarnya Anda menulis berdasarkan dari sesuatu yang trending. Oke. Kemudian tulisannya lansiran saja. Jadi Anda menulis ulang seperti yang tadi disebut Dio, tetapi menggunakan teknik SEO. Nah, tadi apa teknik SEO-nya? Kemudian lagi misalnya tentang urusan judul, kemudian penggunaan karakter, link, bold, talik, dan sebagainya. Kita mau cek lagi. Deadline-nya sampai dengan kuliah minggu depan. Di Kompasiana, kemudian di-mention di Twitter. Jadi tugasnya membuat tulisan lansiran, nanti mengolah dari sumber lain, tentang sesuatu yang trending, baik itu di Google Keyword Tool, Google Trend, atau Google Twitter, trending topik Twitter, dan sebagainya. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya Mas. Silakan. Ya. Apa teknisnya tuh mirip-mirip kayak waktu JMM gitu ya Mas? Oh ya, oke. Ya, jadi nanti Anda membuat tulisan konten, tentu tadi tetap harus ada misalnya foto, kemudian intro, penulisan JMM itu kita ulang lagi. Next, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kuliah selesai. Oke, sehat semua ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Yuk.